warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Engineer, pasti kalian sudah tahu, di Fakultas Teknik Universitas Lampung terdapat program studi S1 Teknik Geodesi dan D3 Survei Pemetaan. Oh ya, sebelum melangkah lebih jauh, kenalin nih, nama aku Azahra Hamidah Kusuma, mahasiswi program studi S1 Teknik Geodesi Universitas Lampung yang akan membawa kalian untuk kenal lebih jauh seputar teknik geodesi. Oke, dimulai dari apa itu teknik geodesi? Teknik geodesi bisa dideskripsikan sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan ukuran bumi, darat, dan laut. Program studi teknik geodesi memungkinkan para mahasiswanya untuk belajar menggambar rupa bumi dengan cara pengukuran langsung dan tidak langsung, yang kemudian lebih dikenal dengan pemetaan. Ngomong-ngomong tentang pengukuran nih, ada suatu alat yang sering banget dipakai oleh surveyor untuk pengukuran, yaitu total station. Ya, total station. Kalian para sobat engineer pasti sudah tidak asing lagi kan dengan alat yang satu ini. Total station atau yang akrab disebut dengan TS adalah alat pengukur jarak dan sudut horizontal maupun sudut vertikal secara otomatis. TS dilengkapi dengan chip memori, sehingga data pengukuran sudut dan jarak dapat disimpan untuk kemudian di-download dan diolah. Yang pertama adalah handle. Handle berfungsi sebagai pegangan alat ketika akan melakukan perpindahan, agar total station tetap aman dan nyaman saat digenggam. Lalu teleskop. Teleskop berfungsi sebagai teropong untuk melihat reflektor atau prisma yang dituju. Lalu pemutar fokus dan penjelas benang, berfungsi sebagai pengatur tingkat kefokusan dan benang pada teleskop. Selanjutnya adalah display unit, berfungsi sebagai layar untuk menampilkan segala settingan total station. Lalu bersamaan dengan tombol pengoperasian, berfungsi sebagai tombol untuk pengoperasian total station. Lalu ada tempat baterai, berfungsi sebagai tempat penyimpanan baterai pada total station. Lalu kita bisa menemukan visir, berfungsi sebagai teropong kasar benang reflektor yang dituju. Lalu ada klem pengunci vertikal, berfungsi sebagai kuncian teleskop total station ke atas atau ke bawah, dan klem pengunci horizontal ke kanan dan ke kiri. Menggerak halus vertikal dan horizontal adalah pergerakan halus dan teliti setelah penguncian menggunakan klem pengunci. Lalu selanjutnya ada tanda ketinggian alat, berfungsi sebagai penanda maksimal pengukuran dari patok ke alat. Selanjutnya ada skrup ABC, berfungsi sebagai penyeimbang nivoo digital agar tepat berada di tengah. Lalu yang tidak kalah penting adalah pemantau titik patok, yang berfungsi untuk pengkondisian alat total station berada tepat di atas paku patok. Lalu nivoo tabung sebagai penyeimbang atau pendatar alat secara kasar. Selanjutnya, lensa objektif berfungsi sebagai teleskop untuk melihat objek bidikan. Lalu ada USB port sebagai tempat output data total station yang kemudian datanya bisa dipindahkan ke flash disk untuk diolah. Lalu yang terakhir adalah pengunci tri-brach yang berfungsi sebagai pengunci dari tri-brach ke alat total station.
Sebelum aku praktikkan bagaimana cara pengoperasiannya, yuk kita persiapkan dahulu alat-alatnya. Dalam pengoperasiannya, Total Station tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus didampingi oleh alat-alat lain seperti statif, prisma, meteran, dan payung jika dibutuhkan. Sebelumnya, jangan lupakan untuk utamakan keselamatan ya. Pertama-tama, dirikan statif yang berfungsi sebagai tempat berdirinya alat Total Station. Setelah itu, tempatkan alat Total Station di atas statif yang telah didirikan tadi, lalu kunci. Setelah Total Station tepat berada di atas paku patok, selanjutnya seimbangkan nivoo kotak dengan cara menaik turunkan ketiga kaki statif sehingga gelembung nivoo kotak tepat berada di tengah. Lalu masukkan baterai pada TS-nya. Setelah memasukkan baterai, selanjutnya nyalakan alat dengan menekan tombol power dan posisikan layar display sejajar dengan kedua skrupnya. Buat agar XY di layar display menjadi maksimal 0,05 dengan cara menggerakkan skrup ABC. Agar lebih akurat dan teliti, lakukan berulang sebanyak 3 kali di ketiga sisinya. Nah, setelah alat sudah siap, hal yang pertama kita harus lakukan adalah membuat job. Yang pertama adalah klik tombol F3 atau data, lalu pilih menu job, dan enter. Kemudian, klik job details untuk membuat job baru dan namai job sesuai keinginan kita. Kalau aku menamainya dengan Azahra. Jika ingin melanjutkan job sebelumnya, klik job selection list dan pilih job yang sudah ada. Lalu tekan F4 atau OK. Langkah selanjutnya adalah membuat Occupy yang berfungsi sebagai pengaturan titik tepat berdiri alat atau koordinat kita. Jadi yang pertama, klik Escape ke menu awal, lalu tekan F1 atau OBS, lalu F3 atau Topo, lalu klik Occupy dan Enter. Dan isi koordinat tempat berdiri alat pada NO, EO, dan ZO lazimnya diisi dengan 1000, dan PT diisi dengan tempat berdiri alat dipatok berapa. Misalkan nih di BM, H
HI adalah ketinggian dari patok sampai ke alat, lalu klik OK. Dan isi CD dengan nama patok berdiri alat, misalkan BM1. Dan isi menu operator dengan nama si pengukur atau nama kelompok kalian, lalu klik OK. Lalu isikan HR dengan ketinggian prisma atau reflektor, dan isi PT dengan tempat reflektor berdiri, misalkan A1. Lalu klik OK. Setelah memasukkan koordinat berdiri alat, selanjutnya masuk ke menu BS Data atau Backside Data, lalu enter ke Angle dan arahkan lensa ke prisma yang sudah disetting di patok selanjutnya, lalu klik F1 atau record. Setelah mengatur koordinat berdiri alat dan backside, selanjutnya mulai ke pengukuran biasa. Yang pertama, ada menu Angle Data yang berfungsi untuk pengukuran sudut saja. Lalu Disk Data untuk sudut dan jarak. Lalu Coord Data untuk mengetahui koordinat saja. Dan yang terakhir, Disk Postcode yang berfungsi untuk mengetahui jarak dan koordinatnya. Dan yang ini yang biasanya dilakukan. Setelah masuk ke menu Disk and Chord, lalu arahkan total station ke prisma. Masukkan tinggi prisma, lalu klik F4 atau miss, dan tekan F1 untuk merekodnya. Setelah backside ke A1, selanjutnya adalah foresight ke prisma yang lainnya, atau bisa dicontohkan dengan A6, dengan cara yang sama, tanpa perlu menyeting job, occupy, dan backside data lagi. Karena metode pengukuran yang lazim digunakan adalah biasa luar biasa, maka bisa dilanjutkan pengukuran seperti tadi dengan cara memutar TS 180 derajat dengan mengendurkan klem pengunci horizontal, lalu putar juga lensanya, dan mulai membidik tanpa setting job, occupy, dan BS data lagi. Nah, setelah selesai, kita bisa memindahkan data hasil pengukurannya ke flash disk untuk kemudian di